Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para pemirsa yang kami muliakan, alhamdulillah tiada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan hari yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia dan nikmat dari Allah semata kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa bersua melalui video pembelajaran Qawaidul Lughah, kaidah-kaidah bahasa Arab yang diadakan oleh Ma'had Online Lughatul Quran. Ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di pertemuan yang pertama ini, di majelis pembelajaran bahasa Arab online, yang mana kita membahas kitab Al-Ajurumiyah, yang membahas kaidah-kaidah bahasa Arab, yang insyaAllah ta'ala akan secara rutin akan kita bahas satu persatu pembahasan dari kitab Al-Ajurumiyah dari awal sampai akhir. Harapannya dengan mempelajari kitab Al-Ajurumiyah kita mendapatkan asas-asas penting atau pondasi-pondasi penting dalam mempelajari ilmu nahwu dan sarf, dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Kitab Al-Ajurumiyah adalah kitab yang sangat masyhur di negeri ini. Kitab yang dipakai di berbagai lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal. Baik di pesantren-pesantren maupun di sekolah-sekolah Islam pada umumnya. Karena kitab Al-Ajurumiyah adalah kitab yang sangat mudah, kitab yang sangat mendasar, yang merupakan pondasi pemula dalam mempelajari bahasa Arab, khususnya mempelajari kaidah-kaidah nahwu dan sarf. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan kitab Al-Ajurumiyah, izinkan kami untuk menyampaikan muqaddimah terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, pentingnya mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sarf. Kemudian setelah itu akan kita bahas biografi singkat siapa penulis daripada kitab Al-Ajurumiyah. Dan yang ketiga, kita akan membahas secara global apa saja isi dan bab-bab serta pasal-pasal yang akan kita bahas di kitab Al-Ajurumiyah ini. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kita mulai dengan yang pertama, pentingnya mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sarf. Ketahuilah para pemirsa budiman, bahwa di antara faidah terbesar dari mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sarf, faidah terbesar dari mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab adalah dengannya kita bisa memahami Al-Quran dan memahami hadis-hadis Nabi SAW. Karena kedua wahyu tersebut, baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, kedua wahyu tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan bahasa Arab. Secara khusus Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, tepatnya di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya." Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai Qur'anan Arabiyya, sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Maka tidak mungkin bisa dihindari ketika seseorang ingin memahami Al-Qur'an yang notabene-nya adalah dengan berbahasa Arab, maka tidak bisa dihindari kita harus mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, nahwu dan sarf. Secara khusus nahwu misalnya, nahwu yang mana kita ketahui bahwa nahwu khususnya mempelajari al-i'rab, yakni harakat huruf terakhir sebuah kata dalam kalimat. Ya, nahwu perlu antum ketahui beda dengan sarf. Kalau nahwu, di antara perbedaannya dengan sarf adalah nahwu membahas harakat huruf terakhir daripada sebuah kata dalam kalimat. Apakah dia fathah, apakah dia dhamma, atau dia kasrah, atau dia disukun. Apakah dia marfu', mansub, majrur, atau majzum. Ini akan kita bahas di ilmu nahwu.
Dan tentu ketika kita mengetahui bahwa ini harokat huruf terakhirnya adalah marfu, yakni berharokat dhammah misalnya, atau di posisi lain mansub berharokat fathah misalnya, atau di waktu lain majrur berharokat kasrah atau majzum berharokat sukun, ini semua punya konsekuensi-konsekuensi yang berbeda-beda secara makna. Karena itulah ilmu nahwu, kata sebagian para ulama, wasilatul ragib fi talabi ilmil Qur'an war ragib li fahmih. Ilmu nahwu adalah wasilah bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu Al-Quran dan siapa saja yang ingin memahami maknanya. Bahkan bukan hanya itu, juga wa tajwiduhu liyakuna khaliyan minal lahni. Bukan hanya terkait dengan makna, tapi juga agar kita selamat dalam membacanya, agar tidak salah dalam membacanya, membaca Al-Quran. Bahkan ditambahkan lagi oleh sebagian para ulama, bima'rifati haqa'iqil i'rab, bima'rifati haqa'iqil i'rab tu'rafu aktsarul ma'ani. Dengan mengetahui hakikat i'rab sebuah kata, yakni harakat huruf terakhir sebuah kata diketahui, maka ini sangat membantu untuk memahami banyak makna dari sebuah ayat atau sebuah hadis Nabi SAW. Maka dengan mengetahui i'rabnya akan tampak fawaidnya, faidah-faidahnya, akan tampak maknanya yang benar, dan juga kita mengetahui makna hakikat daripada firman Allah Subhanahu wa taala secara khusus Al-Qur'an. Karena itulah wajib bagi siapa saja yang ingin mempelajari Al-Quranul Karim, ingin memahami maknanya, bahkan ingin mendalam misalnya dalam memahami Al-Quran, memahami tafsirnya, tentu ilmu alat seperti bahasa Arab ini hal yang tidak bisa lagi dielakkan untuk dipelajari. Tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa menghindar dari mempelajari bahasa Arab. Siapa saja yang ingin lebih mendalam tentang Al-Quran, lebih mendalam tentang ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan makna-maknanya, sehingga dapat kita pahami dengan pemahaman yang benar. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berikut beberapa contoh-contoh daripada ayat Al-Quran. Kalau seandainya kita tidak paham bahasa Arab, tidak paham ilmu nahwu secara khusus misalnya, maka akan terjadi beberapa kesalahan, bahkan kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal. Sebagaimana misalnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat ini dalam Al-Quran, tepatnya di surat Allah SWT menyebutkan di surat At-Taubah ayat ketiga. Saya ulang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ketiga, di tengah-tengah ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Begitu redaksi ayatnya yang benar dan begitu harakatnya. Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Kalau seandainya kita salah dalam membaca kalimat wa rasuluh, perhatikan makna ayat ini. Annallaha, sesungguhnya Allah, bari'un minal musyrikin, berputus atau bari yakni maknanya adalah memutuskan hubungan. Memutuskan hubungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan hubungan bari terhadap al-musyrikin, wa rasuluhu, dan begitu pula rasulnya bari terhadap al-musyrikin. Begitu maknanya. Maka dia harus wa rasuluhu, karena Allah dan rasulnya sama-sama bari, sama-sama memutuskan dan tidak meridhai serta membenci orang-orang musyrik. Itu makna bari'un minal musyrikin. Bari yakni memutuskan hubungan, membenci, berpaling. Siapa yang membenci, berpaling dan memutuskan hubungan dengan orang musyrik? Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Wa rasuluhu, lihat dalam ayat tersebut.
Nah, kalau seandainya salah kita baca, misalnya ada orang tidak paham nahwu lalu dia hafalannya juga tidak kuat sehingga dia baca misalnya annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi misalnya. Lihat. Redaksi yang benar wa rasuluhu. Tiba-tiba ada orang misalnya salah membacanya wa rasulihi. Ini berbahaya. Karena kalau seandainya kita katakan wa rasulihi di sini maka dia menyambung dengan kalimat al-musyrikina. Menyambung hukumnya dengan kalimat al-musyrikina. Jadi seakan-akan kalau seandainya kita baca wa rasulihi maknanya menjadi sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memutuskan berpaling dan membenci terhadap orang-orang musyrikin dan rasulnya juga Allah benci. Lihat, ini konsekuensi yang sangat batil, sangat salah dan ini terlahir atau disebabkan karena kesalahan dalam mengharakati harakat huruf terakhir dari kalimat wa rasuluhu, dia harakati dengan wa rasulihi, ini berbahaya. Nah, maka kalau seandainya kita tidak paham ilmu nahwu secara khusus dan tidak paham i'rab kalimat wa rasuluhu menjadi wa rasulihi, ini sekali lagi menimbulkan konsekuensi yang salah dan penafsiran yang batil. Contoh lainnya yang juga penting untuk diperhatikan di sini dan ini juga menunjukkan pentingnya mempelajari nahwu secara khusus dan ilmu i'rab secara khusus, mengetahui i'rab sebuah kata yang mana kalau kita tidak memahaminya akan melenceng dalam memahami Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu." Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, dan Nabi Ibrahim serta Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya dengan tauhid. Nah, di ayat sebelumnya berbicara tentang wasiat para nabi dan para rasul kepada para anaknya agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ya, dengan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mewasiatkan kepada anaknya, kepada para anaknya, dan juga Nabi Yakub alaihissalam juga mewasiatkan kepada anaknya. Maka begitu maknanya. Kalau kita benar dalam membaca ayat tersebut. Saya ulang, Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Kalau seandainya kita baca wa Yaqubu dengan wa Yaquba misalnya, jadi kalimatnya wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba, yakni dengan ba yang di fathah, yang seharusnya huruf ba di kalimat Yaqubu adalah dhamma, tapi dia baca fathah, maka Yaquba di sini menjadi menyambung dengan kalimat banihi. Kalimat banihi ini seakan-akan maknanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada anak-anaknya, dan di antara anak-anaknya adalah Nabi Yakub. Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada anak-anaknya dan di antara anak-anaknya Nabi Yakub. Di antara anak-anak Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Tentu ini makna yang salah, ini makna yang rusak. Karena Nabi Yakub alaihissalam bukanlah anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini penting untuk diperhatikan. Ini penting untuk diperhatikan. Yang benar adalah wa Yaqubu. Wa Yaqubu. Wa Yaqubu di sini juga maknanya adalah Yakub juga menasihati anaknya sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati anak-anaknya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Yaquba, maka seakan-akan Yaquba termasuk anak-anak Nabi Ibrahim yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim untuk mentauhidkan Allah. Padahal Nabi Yakub belum terlahirkan. Maka ini maknanya akan batil, akan salah kalau seandainya kita salah dalam mengharakati huruf ba yang ada pada kata Yakub. Dan ini sederhana tapi bisa merusak makna.
Contoh yang ketiga, dan ini contoh yang terakhir yang menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu nahwu, dan nahwu itu akan menjaga kita dalam memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang hakiki. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah tabaraka wa taala dengan suara dan lafaz yang didengar oleh Nabi Musa berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang hakiki. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam taklima, dengan perkataan, dengan pembicaraan yang hakiki, yang benar-benar Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Lihat, wa kallamallahu. Yang penting diperhatikan di ayat ini ada kalimat Allahu. Allahu di situ harakat huruf ha-nya di lafdzul jalalah adalah dhammah. Wa kallamallahu. Kalau seandainya kita baca wa kallamallaha Musa taklima, maka maknanya akan kacau. Wa kallamallaha Musa. Jadi seakan-akan nanti maknanya ketika kita mengganti Allah berarti Musa yang berbicara kepada Allah. Hati-hati. Ketika kita mengatakan Allah bukan Allahu, maka di sini yang berbicara maknanya adalah Nabi Musa berbicara kepada Allah. Padahal makna ayat sebenarnya adalah Allah berbicara kepada Nabi Musa. Lihat. Dan dari sini, dari kalimat Allahu, inilah yang menyebabkan kita mengetahui yang berbicara adalah Allah. Karena ketika lafdzul jalalah Allah kita beri harakat dhammah, maka dia fa'il, subjek, pelaku dari kalimat kallamallahu. Allah berbicara. Kepada siapa? Musa. Tapi ketika kita mengucapkan wa kallamallaha Musa, ini kita berarti mengatakan bahwa yang berbicara di sini Musa kepada Allah. Dan ini salah satu daripada akidah yang melenceng, yang menafikan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa. Dan Allah telah menegaskan di sini dengan kalimat taklima bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan, sebenar-benarnya perkataan. Ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini penting kita mempelajari ilmu nahwu, dan di antaranya untuk memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala dengan pemahaman yang benar. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas pentingnya mempelajari ilmu nahwu dan sarf dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW sebagai pelengkap daripada pertemuan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kemudahan, hidayah, tambahan ilmu, tambahan iman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki kondisi kita dan tidak membiarkan kita walaupun sekejap mata pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kami tutup wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.